Con kia hờ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan semua urusannya, dilancarkan rizkinya. Amin. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh ya. Yang sedang ada masalah semoga cepat selesai. Amin. Gimana lebarannya? Lebaran di Indonesia gimana teman-teman semuanya? Pastinya bahagia ya, kumpul bareng sama keluarga, kerabat, dan handai tolan. Kami yang ada di Taiwan ya begini-begini saja. Hari pertama lebaran itu ya tidur. Kerjaan selesai ya tidur wis. Dan dipaksa makan sama kakek ya. Kakek kan tahu saya sudah nggak puasa. Jadi hari pertama lebaran itu saya diosro-osro disuruh makan sama kakek. Katanya kamu sudah sebulan nggak makan pagi gitu, maksudnya siang-siang nggak makan gitu loh. Jadi seharian itu saya diosro-osro sama kakek, suruh makan, ayo makan. Alah kek khawatir saya sakit ya. Ini tadi kakek saya itu pergi ke pasar pagi-pagi sekali ya, jam 6 saya baru saya belum masak bubur. Kakek saya sudah siap mau berangkat ke Liujia untuk persiapan ziarah kubur ya. Nanti itu ada festival Qingming itu nanti kayak Konian lah ya. Nanti semua keluarga pulang ke rumah bersama-sama pergi ke pemakaman, membersihkan makam, mendoakan di sana pokoknya lah mengenang para leluhur kayak gitu. Nanti kalau nggak salah hari Jumat ya, tapi nggak tahu majikan saya pulangnya kapan. Hari ini kalau nggak salah hari ini sudah mulai libur ya, sampai nanti hari Minggu, libur panjang lah ya. Jadi kakek saya tadi sudah pergi ke pasar Gasik sekali, mungkin belanja karena nanti pas tradisinya kalau pas hari Qingming itu, hari sembayangan itu nanti semua keluarga makan lumpia khas Taiwan ya, lumpia basah, lumpia yang tidak digoreng seperti itu. Nanti lumpianya gede-gede ya, bikin lumpianya segede-gede lengan saya ini nanti dimakan tanpa digoreng. Isinya matang semua tapi tidak digoreng ya, lumpia basah. Isinya macam-macam. Jadi mungkin kakek saya belanja untuk persiapan itu juga, persiapan buat lumpia juga. Tapi nggak tahu juga kalau nanti majikan beli sudah jadi ya. Karena dari tahun kemarin itu sudah tidak bikin sendiri. Soalnya kakek saya kan makannya sedikit. Jadi mereka mending beli saja daripada bikin repot ya. Ini tunggu dulu sebentar, ini buburnya Cece ini masih panas kepul-kepul. Saya mau bangunkan Cece dulu. Cece saya lagi makan ya. Ini sekarang dingin lagi ya teman-teman. Kemarin waktu malam makan-makan, waktu malam takbiran itu juga udaranya dingin sekali. Beberapa hari sebelumnya itu sudah panas membara.
sudah sumuk ya, bahkan saya itu sudah tidur malam itu nyalain kipas angin semalam suntuk lah, kok ini udaranya anjlok lagi, dingin lagi. Di beberapa tempat malah hujannya sih nggak apa-apa ya, tapi udara dinginnya itu loh, apa namanya, bikin sakit, habis panas dingin seperti itu. Alhamdulillah kemarin itu waktu saya buat acara makan-makan malam takbiran itu, teman-teman saya yang saya undang itu 12 orang. Di Guigang ini tuh ada kurang lebih 18 atau 20 orang ya, 20 orang Indonesia kalau kami nggak salah hitung ya. Ada sekitar segituan lah ya. Tapi kemarin itu yang saya undang hanya 12 orang. Kenapa? Karena yang lain itu rumahnya jauh-jauh. Kemarin itu yang paling jauh itu Yayu Rina, itu rumahnya di dekat 7-Eleven sana itu ya. Tapi alhamdulillah beliau mau datang. Saya senang sekali. Saya itu di Taiwan itu sudah 8 tahun ya, 8 kali lebaran, baru kemarin itu sengaja ngadain acara makan-makan itu. Kemarin yang ngadain saya ya teman-teman. Terus saya minta tolong bantuan sama Neng Adi untuk bantu masak. Alhamdulillah orangnya mau. Jadi kan enteng lah. Saya nggak semuanya saya yang masak. Itu apa namanya, ada ayam, ada telur dan lain-lain itu. Pokoknya saya pengen bikin acara lah. Terus saya minta karena kalau yang lain-lain ayam, telur, bumbu dan lain-lain itu kan saya bisa beli. Kalau beras kan saya nggak bisa beli ya. Beras punyanya kakek. Jadi saya minta tolong sama teman-teman yang datang untuk bawa beras 1 gelas lah, apa seikhlasnya gitu. Karena kan saya harus mengganti berasnya kakek ya. Kalau di sini ada yang jual beras, saya beli sendiri. Tapi karena di sini nggak ada yang jual beras, kakek saya tuh kalau beli beras di sana itu di gudang Bulog sana. Jauh ya, harus naik motor. Jadinya saya pakai berasnya kakek. Terus saya minta tolong teman-teman keikhlasannya untuk ganti beras, karena itu bukan beras saya, berasnya kakek. Dan ternyata mereka bawa berasnya banyak sekali. Saya minta 1 gelas lah, kok mereka bawanya ada yang 2 gelas, ada yang 3 gelas. Itu masih ada di situ di kresek, belum saya taruh di dapur. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya buat acara itu karena untuk kenang-kenangan ya teman-teman. Tahun depan itu sudah banyak yang finish, termasuk saya finish kontrak ya, habis kontrak itu tahun depan. Ada yang rencana mau pensiun, ada yang rencana mau pindah, ada yang rencana entahlah, belum tahu lah. Pokoknya tahun depan itu banyak yang finish. Ini ada satu lagi yang pulang ya, Neng Ine, neneknya meninggal, dia udah nggak mau kerja lagi, dia udah mau pensiun. Nggak tahu ini sekarang dia sudah di rumah apa masih di kantor agensi. Alhamdulillah, saya senang sekali kemarin banyak yang datang. Semoga sih tahun depan kita masih ngumpul ya, bisa makan-makan lagi. Dulu itu kita kalau makan-makan itu hari pertama lebaran. Dulu juga ada makan-makan seperti itu, tapi hari lebaran. Tapi kalau untuk malam lebaran baru kemarin. Dan alhamdulillah teman-teman saya bisa di tengah udara dingin, mereka bisa datang. Dan alhamdulillahnya enggak hujan. Dan itu ada accident ya, ada insiden teman saya ya, Neng Ita itu pulang dari sini, dia itu lupa membawa kunci, disuruh bawa kunci sama kakeknya. Lah kakeknya itu pendengarannya kan sudah berkurang ya, malam pulangnya itu kan kurang lebih jam 8:30 dari sini. Sampai rumah itu pintunya dikunci, dia lupa nggak bawa kunci, dia gedor-gedor pintu bangunin kakeknya nggak dengar. Alhasil ya teman saya ini tidur di gudang, di samping rumahnya itu ada gudang. Dia tidur di situ pakai kursi tanpa bantal. Ya Allah, saya merasa bersalah sekali ya teman-teman. Soalnya kan saya yang ngundang, saya yang punya acara gitu. Saya bilangin gini, Neng kenapa nggak bilang sama saya? Kan kamu bisa tidur di rumah saya. Kakek saya lo welcome. Maksudnya boleh lah tidur di rumah saya itu boleh. Terus kata Neng Ita gini, Mbak kalau saya tidur di rumah orang takutnya nanti malam-malam kakek saya kabur. Saya nggak tahu gitu. Ya bener itu Neng Ita dibela-belain tidur di gudang sebagai bentuk tanggung jawabnya dia walaupun dia di luar, kakeknya di dalam, dia tetap harus jaga kakek karena kakeknya Neng Ita ini hobinya ngelayap. Ditinggal kedap saja nanti dia sudah sampai ke 7-Eleven sana, sudah minggat ya teman-teman. Jaga lansia tuh seperti itu.
Tapi Neng Ita ini jos ya, rela semalaman tidur di luar dan itu udara lagi dingin banget. Ya Allah, saya merasa bersalah ya sama Neng Ita. Maaf ya Neng Ita. Tapi Neng Ita bilang sendiri yang salah itu saya Mbak, karena saya lalai, saya nggak bawa kunci. Kalau bawa kunci kan dia bisa masuk gitu lah. Ya Allah, alhamdulillah, semoga tidak terulang lagi ya teman-teman. Tapi ya seperti itu ya, bentuk tanggung jawab kita menjaga pasien kita itu ya seperti itu. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus selalu ada di sampingnya pasien kita. Jadi kalau nanti pasien kita mau kencing, mau apa malam-malam itu ada kita gitu loh. Kan tugas kita di sini itu untuk menjaga pasien. Walaupun pasien kita masih sehat seperti Cece saya itu ya, masih sehat, tapi kan kita memastikan dia tidak ada, kalau ada apa-apa kita segera lapor ke majikan. Seperti itulah. Ngancani, kalau yang masih sehat itu tugas kita ngancani, merawat. Kalau yang sedang sakit itu ya kita merawat lah ya. Ya seperti itulah. Ayo, siapa yang mau datang ke Taiwan? Jadi apa ya, ngerawat pasien lansia itu lebih berat daripada merawat anak-anak balita. Ngerawat anak-anak ya, balita lah ya. Balita itu kalau tantrum masih bisa dineng-nengi, masih bisa dineng-nengi itu apa? Dibujuk gitu loh. Dikasih mainan, diajak bercanda, diajak jalan-jalan, itu masih bisa ya tantrumnya balita. Tapi kalau lansia sudah tantrum, anak-anaknya pun nggak bisa nolong ya. Wis pokoknya kita harus sabar, sesabar-sabarnya sabar ya. Sabar saja itu nggak cukup ya. Harus waras otaknya. Aduh, alhamdulillah pasien-pasien saya nggak hobi tantrum. Dulu nenek, almarhumah nenek itu hobinya tantrum. Aduh, jadinya saya kalau apa namanya, kalau disuruh milih milih kerja sebagai pembantu rumah tangga full apa sebagai perawat lansia, saya pilih perawat lansia. Karena apa? Saya sudah marem ngadepi tantrumnya nenek dulu. Sudah apa namanya, sudah biasa lah ya, sudah tahu selah-selahnya ngadepi lansia. Di luar gelap gulita ya teman-teman, tapi nggak hujan. Ini nanti saya mau apa namanya, mau nyirami cabai saya berapa hari tidak disiram dan tidak ada hujan. Eman-eman kalau mati kemarin itu sudah ada yang kuning-kuning daunnya. Eman-eman kalau mati, wah banyak sekali sih. Ini ya teman-teman, baju saya balik lagi ke baju-baju musim dingin lagi. Padahal kemarin sudah pakai baju yang tipis-tipis, enak, nyaman gitu, nggak berat. Ini pakai baju kandel lagi. Alhamdulillah kakek beli tahu, saya senang sekali. Kakek saya borong bawang putih ya teman-teman, tumben-tumbenan. Sekarang ini di rumah banyak sekali bawang putih. Kemarin beli bawang putih itu masih ada, terus majikan beli masih ada, ini ditambah lagi segini, alhamdulillah. Bisa mi? Lumpia, oh akong be lumpia oh ditandai oh cewa cek botiba oh akong be utiba oh alah cek botiba akong sesye. Kakek saya mau ke kebun dulu. Sudah mulai, kalau musim panas di Taiwan itu seneng ya, sudah mulai musim nanas di Taiwan. Wah ini masih mentah, belum nanas Taiwan tuh gede-gede ya teman-teman. Wah seneng.
Saya tuh seneng ya ngerawat kakek saya itu boral royal. Kalau kata majikan mah pemboros. Kakek saya itu seneng sekali beli makanan itu banyak sekali. Ini ikan kucil, ini enak digoreng kering. Ini ikan segini-gini, ini saya enggak tahu ikan apa ya teman-teman. Ini kalau ikan yang gede itu, oh ini versi kecilnya, ini masih imut-imut. Biasanya tuh kakek ada yang beli yang gede banget kayak ikan bawal kalau di Indonesia. Ini kecil-kecil enak digoreng kering, nyambel. Wah, gagal diet lagi ini saya. Naik lagi nanti BB saya ya teman-teman. Alhamdulillah. Ikut kakek itu nggak pernah kelaparan ya teman-teman. Kalau saya mau ngikut kakek, bener-bener ngikut kakek gitu, ini mulut saya ndak nericis, ndak neritik, ndak apa ya namanya, ndak geragas gitu. Gaji saya utuh. Soalnya apa? Kakek saya itu selalu beli makanan itu, wes, saya tuh ndak akan kelaparan, ndak akan ngambil uang tabungan saya. Tapi karena saya orang Indonesia ya kadang pengen tempe goreng, kadang-kadang kepengen iwak asin, kadang kepengen masak apa gitu yang tidak ada, yang tidak dibelikan oleh kakek, kadang beli sendiri. Walaupun majikan selalu bilang, kamu kalau mau makan apa bilang sama saya, nanti saya belikan. Kalau bilang sama kakek juga, nanti kakek belikan. Kalau kamu diam saja, kami tidak tahu kamu mau apa. Nah tapi saya kan rikuh ya, lawang lihat saja kakek saya itu kalau belanja seperti ini ya teman-teman. Dan ini semuanya itu 90% yang dibeli kakek itu halal ya. Kakek saya itu di sini masak babi itu hanya untuk Cece, babi cincang. Kalau kakek kepengen makan daging babi, biasanya beliau beli kaki babi yang dimasak kecap itu, kikil kalau di tempat kita ya, kikil sapi kalau di tempat kita, dimasak semur. Tapi karena ini ya dasarnya mulut kita, ini mulut saya sendiri ya, saya sebagai orang Indonesia, wong Jawa, ndak iso ilang Jawa nih, jadinya ya wis rapopo lah, setitik jajan ndak apa-apa lah ya. Masa kita cari uang capek sendiri, nggak bisa apa mau nyenengin diri sendiri tuh eman-eman ya. Sekedar beli tempe, beli teri lah. Alhamdulillah kakek saya tidak beli kobis. Tadi mau berangkat itu tanya sama saya, mau beli kobis apa enggak? Saya bilang enggak boleh, masih ada 2 biji, dua sekepala saya ini. Beli buncis ya teman-teman. Alhamdulillah buncisnya masih muda-muda, ini nanti bisa saya sambel, bisa saya makan mentah. Beli terong, sudah lama sekali ini kakek saya tidak beli terong ya, gara-gara bakul sayur itu pensiun, tidak pernah lagi beli sayur kesukaan saya, maksudnya beli sayur sekarpe saya gitu loh. Saya bergantung bener-bener sama kakek. Ini apa, oyong. Alhamdulillah ada oyong, ada kacang panjang, ada tomat juga. Wah, saya seneng. Dan ini yang paling bikin saya seneng ya, tahu. Saya mau bikin kupat tahu nanti, kupat tahu ala wong Purworejo. Di tempat saya itu kalau lebaran mama saya itu selalu bikin kupat tahunya wong Purworejo. Dan ini kakek saya beli tahu. Wah, senang sekali saya. Terima kasih kakek, terima kasih, matur nuwun. Ini apa lagi? Ceker bebek, ini acar ceker bebek ya teman-teman. Ini ceker bebek dibuang kulitnya, dibuang tulangnya, terus dibikin acar. Ada timun, ada wortel. Wala, alhamdulillah kakek ini lebaran saya dibelikan makanan enak-enak sama kakek. Alhamdulillah. Wis ini iki apa? Ini tuh obat sakit kepala, obat pusing-pusing ya teman-teman. Kakek saya sudah tidak boleh minum ini harusnya, tapi masih beli ya sudahlah. Ini kalau minum itu sekali minum ya, satu botol ini sekali minum ya teman-teman. Ini efeknya tuh ngantuk. Satu gini sebenarnya sudah tidak boleh minum kakek saya, karena ini bikin jantung deg-degan. Sudah tidak boleh sama dokter, tapi ya sudah, nggak apa-apa lah, asal kakek bahagia saja. Anak-anaknya juga tahu kok. Saya mau beresin ini dulu ya teman-teman. Kulkasnya di bawah itu kubis, walaupun cuma 2 biji, tapi karena gede-gede ya, nanti entahlah kubisnya mau saya keluarkan saja apa gimana nanti untuk nyimpen sayur-sayur yang ini ya. Ini yang masih baru-baru, pakai masih di kebun. Nanti itu apa, nyimpen daging ayamnya.
Oke teman-teman semuanya, video kali ini sampai di sini dulu ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih selalu menonton video saya. Semoga kalian semuanya terhibur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makan nanas dulu. Nanti siang maksudnya ya.